Selamat datang di video tutorial 7Cs. Pada video kali ini, kita akan membahas modul Distribution Control File. Menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan dan konfigurasi yang berhubungan dengan seluruh proses di modul Distribution, mulai dari Inventory, Purchase, hingga Inspection. Untuk mengakses menu ini, masuk ke Distribution, Distribution Control File, Distribution Control File. Di halaman ini, seluruh konfigurasi dapat diatur sesuai kebijakan perusahaan. Kita akan bahas satu persatu berdasarkan kelompoknya. Bagian pertama adalah konfigurasi inventory. Block print inventory receipt. Konfigurasi ini berfungsi untuk mengunci proses print dokumen inventory receipt agar tidak bisa dilakukan lebih dari satu kali. Beberapa perusahaan menerapkan kebijakan ini untuk menghindari penyalahgunaan dokumen, dan juga sebagai bentuk efisiensi penggunaan kertas. Jika user mencoba mencetak dokumen untuk kedua kalinya, maka sistem akan menampilkan notifikasi. Can't make copy document, artinya dokumen tersebut sudah pernah dicetak sebelumnya. Lock print inventory issue. Fungsi ini sama seperti sebelumnya, namun berlaku untuk dokumen inventory issue. Ketika penguncian ini diaktifkan, user hanya bisa melakukan print sekali saja. Jika mencoba mencetak ulang, sistem akan menolak dan menampilkan pesan can't make copy document. Inventory issue from inventory request. Konfigurasi ini digunakan agar transaksi inventory issue dapat merujuk langsung ke inventory request yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan cara ini, setiap pengeluaran barang bisa dipastikan sudah berdasarkan permintaan yang sah dari departemen terkait. Workflow at inventory request. Fitur ini mengaktifkan proses e-approval pada menu inventory request. Jika diaktifkan, maka setiap permintaan barang harus melewati tahapan approval dari user yang berwenang sebelum bisa diproses lebih lanjut. Print inventory request after approve all. Konfigurasi ini memastikan bahwa dokumen inventory request hanya bisa dicetak setelah semua approval selesai dilakukan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga agar dokumen yang beredar benar-benar sudah melalui proses verifikasi yang lengkap. Lock print inventory request. Sama seperti konfigurasi sebelumnya pada receipt dan issue, fitur ini digunakan untuk mengunci proses print ulang dokumen inventory request. Jika user mencoba melakukan print lebih dari sekali, sistem akan memberikan peringatan. Can make copy document. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dan menjaga validitas dokumen. Workflow at inventory transfer issue. Fitur ini digunakan untuk mengaktifkan e-approval pada transaksi inventory transfer issue. Dengan demikian, proses pemindahan barang antar lokasi atau cabang akan mengikuti standar persetujuan yang telah ditentukan. Inventory transfer issue only from sales order and inventory request. Konfigurasi ini membatasi agar inventory transfer issue hanya dapat dibuat berdasarkan sales order atau inventory request. Artinya, user tidak bisa melakukan input manual untuk transaksi ini. Pengaturan ini sangat berguna untuk memastikan bahwa seluruh proses transfer barang memiliki dasar dokumen yang jelas. Inventory transfer issue automatically inventory transfer receipt. Pengaturan ini berkaitan dengan penggunaan location GIT atau goods in transit. Jika opsi ini diaktifkan, maka sistem akan memberikan pilihan apakah inventory transfer receipt akan terbentuk secara otomatis bersamaan dengan transaksi transfer issue atau dilakukan secara manual. Jika konfigurasi ini tidak dicentang, maka proses inventory transfer receipt akan otomatis terbentuk pada saat input data di menu inventory transfer issue disimpan. Dengan begitu, barang akan langsung dianggap sudah diterima di lokasi tujuan. Print inventory transfer issue after approve all. Sama seperti pengaturan lainnya,
Konfigurasi ini memastikan bahwa dokumen transfer issue hanya bisa dicetak setelah seluruh user approval menyetujui transaksi. Inventory, transfer, issue print out order by. Fitur ini digunakan untuk mengatur urutan tampilan data pada saat print out dokumen transfer issue. Kita bisa memilih apakah data diurutkan berdasarkan item code atau berdasarkan item description. Inventory transfer issue, print out address from. Konfigurasi ini menentukan sumber alamat yang akan muncul di dokumen print out. Bisa diatur agar alamat tampil berdasarkan lokasi, by location, atau berdasarkan customer, by customer, tergantung kebutuhan perusahaan. Consignment invoice atau temporary invoice. Pengaturan ini digunakan untuk menetapkan nama template printout yang digunakan khusus untuk consignment invoice. Dengan cara ini, perusahaan dapat menggunakan format yang berbeda sesuai kebutuhan dokumen konsinyasi. Log print, inventory, transfer. Fitur ini berfungsi untuk mengunci agar dokumen inventory transfer tidak dapat dicetak ulang. Sama seperti pengaturan lainnya, tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan dokumen dan menjaga efisiensi administrasi. Jika user mencoba mencetak ulang, sistem akan menampilkan pesan can't make copy document. Conversion limitation. Konfigurasi ini digunakan untuk membatasi perubahan satuan barang, unit of measure, pada transaksi inventory. Jika opsi ini diaktifkan, maka satuan hanya bisa diganti dengan yang sudah didaftarkan di menu conversion. Namun, jika pengaturan ini tidak dicentang, maka user bebas mengganti dengan satuan lain tanpa batasan. Selanjutnya adalah bagian purchase requisition. Workflow bill of quantity. Konfigurasi ini untuk mengaktifkan proses e-approval untuk menu bill of quantity. Log print bill of quantity. Konfigurasi ini untuk mengaktifkan penguncian print dokumen menu bill of quantity lebih dari satu kali print. Di beberapa perusahaan menggunakan kebijakan ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan dokumen. Selain itu juga sebagai kebijakan pengurangan atau efisiensi kertas. Ketika dilakukan print untuk yang kedua kali, maka akan muncul notifikasi dari program yaitu can make copy document, artinya dokumen sudah pernah dilakukan print out. Workflow at purchase requisition. Konfigurasi ini untuk mengaktifkan proses e-approval untuk menu purchase requisition. Print purchase requisition after approve all. Konfigurasi ini digunakan untuk men-setting print dokumen purchase requisition hanya bisa digunakan pada saat setelah semua user approval sudah melakukan approve. Log print purchase requisition. Konfigurasi ini untuk mengaktifkan penguncian print dokumen menu purchase requisition lebih dari satu kali print. Di beberapa perusahaan menggunakan kebijakan ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan dokumen. Selain itu juga sebagai kebijakan pengurangan atau efisiensi kertas. Ketika dilakukan print untuk yang kedua kali, maka akan muncul notifikasi dari program yaitu can't make copy document. Artinya dokumen sudah pernah dilakukan print out. File name print out purchase requisition. Konfigurasi ini untuk menetapkan nama template printout untuk purchase requisition. File name printout purchase requisition cost. Konfigurasi ini untuk menetapkan nama template printout untuk purchase requisition with cost. Selanjutnya adalah pengaturan untuk purchase order. Rounding metode purchase order cost. Konfigurasi ini untuk men-setting berapa digit di belakang koma untuk kolom-kolom cost, seperti tax basis, tax income, netto, standard cost, purchase cost, dan yang lainnya. N2 artinya 2 digit di belakang koma, N3 artinya 3 digit di belakang koma, dan seterusnya. Workflow at purchase order.
Konfigurasi ini untuk mengaktifkan proses e-approval untuk menu purchase order. Purchase order just from purchase requisition. Konfigurasi ini untuk mengaktifkan settingan agar transaksi purchase order hanya bisa berdasarkan purchase requisition saja, input manual tidak diperbolehkan. Print PO after approve all. Konfigurasi ini digunakan untuk men-setting print dokumen purchase order hanya bisa digunakan pada saat setelah semua user approval sudah melakukan approve. Not allowed zero cost. Konfigurasi ini untuk men-setting apakah input data purchase order untuk kolom purchase cost boleh bernilai 0 atau tidak. Lock print purchase order. Konfigurasi ini untuk mengaktifkan penguncian print dokumen menu purchase order lebih dari satu kali print. Di beberapa perusahaan menggunakan kebijakan ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan dokumen. Selain itu juga sebagai kebijakan pengurangan atau efisiensi kertas. Ketika dilakukan print untuk yang kedua kali, maka akan muncul notifikasi dari program yaitu can make copy document. Artinya, dokumen sudah pernah dilakukan print out. Manually purchase receipt for purchase order cash type. Konfigurasi ini untuk men-setting apakah purchase order cash untuk proses purchase receipt-nya akan tergenerate otomatis ketika data di-save, atau harus dilakukan purchase receipt manual. Secara default program akan melakukan proses generate otomatis untuk purchase receipt-nya. Apabila ingin dilakukan secara manual, maka checklistlah settingan tersebut. Quantity purchase receipt higher than quantity open purchase order konfigurasi ini digunakan untuk men-setting apakah quantity purchase receipt dibolehkan melebihi quantity purchase order atau tidak. Purchase receipt and return with branch atau location account. Konfigurasi ini digunakan untuk setting proses jurnal otomatis dari sistem. Apabila di checklist, maka akun yang akan digunakan adalah dari settingan branch product line atau location product line, bukan dari product line. Log print purchase receipt. Konfigurasi ini untuk mengaktifkan penguncian print dokumen menu purchase receipt lebih dari satu kali print. Di beberapa perusahaan menggunakan kebijakan ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan dokumen. Selain itu juga sebagai kebijakan pengurangan atau efisiensi kertas. Ketika dilakukan print untuk yang kedua kali, maka akan muncul notifikasi dari program yaitu can't make copy document, artinya dokumen sudah pernah dilakukan print out. Log print purchase return. Konfigurasi ini untuk mengaktifkan penguncian print dokumen menu purchase return lebih dari satu kali print. Di beberapa perusahaan menggunakan kebijakan ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan dokumen. Selain itu juga sebagai kebijakan pengurangan atau efisiensi kertas. Ketika dilakukan print untuk yang kedua kali, maka akan muncul notifikasi dari program yaitu can't make copy document, artinya dokumen sudah pernah dilakukan print out. File name print out purchase order. Konfigurasi ini untuk menetapkan nama template printout untuk purchase order, file name printout purchase receipt. Konfigurasi ini untuk menetapkan nama template printout untuk purchase receipt. Terakhir adalah bagian inspection, log print inspection. Konfigurasi ini untuk mengaktifkan penguncian print dokumen menu inspection lebih dari satu kali print. Di beberapa perusahaan menggunakan kebijakan ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan dokumen. Selain itu juga sebagai kebijakan pengurangan atau efisiensi kertas. Ketika dilakukan print untuk yang kedua kali, maka akan muncul notifikasi dari program yaitu can't make copy document. Artinya dokumen sudah pernah dilakukan print out. Account rejection inspection to trash. Nilai default account trash untuk yang barang di reject. Inspection none, type location, description. Nilai default untuk location pass, untuk type reference number, none. Inspection purchase receipt, type location, description.
Nilai default untuk location path untuk type reference number. Purchase receipt. Inspection we. O receipt. Type location. Description. Nilai default untuk location path untuk type reference number. We. O receipt. Reject location. Description. Nilai default untuk location reject. Dengan memahami fungsi dari setiap konfigurasi di distribution control file, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap transaksi pada modul distribution berjalan sesuai kebijakan dan standar kontrol internal yang ditetapkan. Demikian video tutorial distribution control file di 7sys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.